cari makan sendiri, cuci baju sendiri. Sebagai mahasiswa pendidikan dokter atau FK, dituntut untuk yang aku paling syukurin dari kuliah di FKUB ini. Terus yang aku rasain saat itu, pastinya takut banget, takut buat ngelihat mukanya nanti. Setelah praktikum itu, mereka jadi... Hai semua, selamat datang di HMPD Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa PSK 2018 yang kebetulan juga menjabat jadi sekretaris bidang di HMPD. Yahoo! Ini dia Kak Dia. Halo semuanya. Hai Kak Dia. Jadi kita sekarang mau nanya-nanyain Kak Dia beberapa hal ya Kak. Yang pertama nih Kak. Menurut Kak Dia sendiri, apa sih Kak perbedaan kuliah sama SMA? Kerasa banget nggak sih Kak bedanya pas kuliah? Perbedaan antara kuliah dan SMA itu sebenarnya banyak banget ya. Cuma mungkin di sini aku bakal sebutin beberapa aja. Yang pertama adalah cara belajarnya. Karena kalau di SMA itu kita terbiasa buat disuapin guru kan ya. Jadi kita tinggal berangkat ke sekolah, masuk kelas, dengerin guru, pulang dan udah selesai. Tapi kalau di kuliah kita udah nggak bisa kayak gitu karena kita di kuliah ini memang diharuskan untuk lebih banyak belajar secara mandiri gitu. Terus yang kedua, karena mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau di kuliah itu jadwalnya padat banget. Bayangin aja nih, kita masuk kampus jam 8 pagi sampai sore, terus kita masih lanjut lagi organisasi dan itu bisa sampai larut malam. Belum lagi kalau misal teman-teman yang ikut klub atau UKM pasti butuh waktu tambahan lebih banyak lagi. Gitu. Terus perbedaan yang ketiga adalah di lingkup pertemanannya. Mungkin teman-teman yang baru masuk ke dunia perkuliahan masih ingat ya di SMA itu kita pasti punya circle yang kemana-mana dan ngapain aja sama mereka terus. Nah kalau di perkuliahan menurut aku udah gak bisa kayak gitu karena kita memang harus cari circle sebanyak-banyaknya karena itu memang pasti berguna banget buat kita. Contohnya nih, kita lagi ngerjain sesuatu, ngerjain A. Nah, kita bisa kerjasama dengan circle A. Terus kita beda lagi ngerjain B. Kita bisa kerjasama sama circle B. Jadi, diusahain kita itu punya circle dari setiap bidang dan setiap interest dari masing-masing itu. Terus perbedaan selanjutnya adalah tempat tinggal. Nah, mungkin ini memang nggak semua mahasiswa memutuskan untuk ngekos ya. Mungkin ada juga yang memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Tapi kalau aku sendiri, aku ngekos karena memang tempat tinggal aku ada di luar kota. Nah, karena kos ini adalah pengalaman yang baru banget buat aku. Jadi di sini aku benar-benar belajar buat hidup mandiri. Aku cari makan sendiri, cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, berangkat kuliah sendiri, dan lain-lainnya sendiri. Makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Jadi itu benar-benar ngebentuk aku jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya gitu. Banyak juga ya Kak ternyata bedanya kuliah sama SMA. Terus Kak, kan kita kuliah di FKUB nih Kak. Aku pengen tanya, menurut Kak Dia sendiri, FKUB itu kayak gimana sih Kak? Menurut aku, singkat aja kali ya, FKUB itu ibarat tempat pengembangan diri buat aku. Karena aku ngerasa kalau hampir semua aspek kehidupan kita tuh benar-benar bisa dikembangin lewat FKUB ini dengan jalannya masing-masing di Indonesia. Terus Kak, ada nggak Kak bedanya fakultas kedokteran di UB ini sama di universitas-universitas lain gitu Kak? Nah iya, ada bedanya yang aku temuin. Jadi fakultas kedokteran di UB ini perbedaannya adalah kita mahasiswanya bisa punya lebih banyak relasi. Karena apa? Karena mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu, di FKUB itu kita terdiri dari 5 prodi. Ada pendidikan dokter, perawat, bidan, gizi, dan farmasi. Nah, maka dari itu, kita setiap hari pasti berinteraksi sama mereka, sharing ilmu sama mereka, sharing pengalaman sama mereka, karena sedikit banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari itu pasti masih saling berkaitan. Sedangkan kalau di fakultas kedokteran universitas lain, nggak semuanya kayak gitu. Sombong amat. Bahkan aku tahu ada universitas yang fakultas kedokterannya itu isinya benar-benar cuma pendidikan dokter aja. Nah itu kan artinya
relasi kita jadi terbatas ya. Padahal nanti di dunia kerja kita justru banyak banget profesi lain karena nanti pasti saling berhubungan untuk menangani pasien. Tuh. Terus selanjutnya perbedaannya adalah di sistem perkuliahan. Jadi kalau di FKUB ini kita pakai sistem SKS ya. Sedangkan di fakultas kedokteran lainnya kebanyakan itu memakai sistem blok gitu. Itu perbedaan utama yang aku tahu dan yang aku rasain Nisha. Oh gitu. Terus kan Kak, berarti FKUB ini ada 5 prodi kan ya Kak? Nah, ada nggak sih Kak bedanya PSK sama prodi-prodi lain? Ada dong ya perbedaannya jelas. Karena kalau yang benar-benar bisa mengetahui dan mempelajari seluruh anatomi, fisiologi, patologi, dan yang lain-lain tentang tubuh manusia itu pasti lebih difokuskan ke pendidikan dokter. Sedangkan yang lainnya itu merupakan faktor-faktor penunjang untuk lebih memaksimalkan kerja dari dokter itu. Terus Kak Dia kan udah lebih lama nih ya Kak di PSK daripada aku. Ada nggak pengalaman suka duka Kakak gitu di PSK FKUB? Suka duka ya, sebenarnya aku lebih banyak sukanya sih. Yang aku paling syukurin dari kuliah di FKUB ini, setiap hari aku bisa dapat pengetahuan baru yang selalu bikin aku takjub sama ciptaan Tuhan kita ya. Dan itu benar-benar bikin aku bersyukur dengan keadaan dan kondisiku sekarang gitu. Terus aku juga suka merinding gitu ya kalau misalnya ada keluarga, teman, saudara yang manggil aku dengan sebutan Bu Dokter. Nah ini juga pasti banyak dari kalian yang ngalamin ini ya, karena pokoknya setelah lulus masuk seleksi kedokteran pasti kalian panggilannya jadi berubah jadi Pak Dokter dan Bu Dokter, dan itu memang benar-benar seneng banget rasanya bisa jadi kebanggaan keluarga gitu. Oke. Terus selanjutnya aku juga ketemu banyak sosok-sosok keren yang berasal dari teman sendiri, kakak tingkat, dosen, dan orang-orang lainnya yang pastinya bisa memotivasi aku untuk terus menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Oke, keren deh Kak pemikiran Kakak. Terus Kak, kan kita sama-sama anak kedokteran kan ya Kak? Kakak pernah dengar nggak sih Kak tentang stereotip anak kedokteran yang kayak kutu buku, jarang bergaul, kerjanya cuma belajar? Menurut Kakak, stereotip kayak gitu beneran nggak sih Kak? Menurut aku salah banget sih, karena memang si kita itu sebagai mahasiswa pendidikan dokter atau FK dituntut untuk menjadi long life learner atau harus belajar sepanjang hayat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bersosialisasi ya. Contohnya aku aja nih, aku memang mengerjakan kewajibanku untuk belajar, tapi aku juga bisa menambah relasi dan pengalaman dengan ikut organisasi, panitiaan, klub, bahkan aku juga sambil berbisnis. Terus selain itu aku juga suka masak, traveling, paduan suara gitu. Jadi masa sih kayak si kecil mulai aktif ya Bun. Tidak di live, tidak di mana, komentar kemarin-kemarin banyak yang komentar kayak gini. Lu kata Bunda hamil, Bunda udah expire, udah menopause nak. Keren banget Kak. Berarti kalau misalnya tentang stereotip yang kayak saat libur tapi nggak beneran libur tuh nggak beneran juga ya Kak? itu juga salah Nisha. Kalau aku libur ya libur aja sih. Oke. Kalau misalnya nih kita weekend liburan Sabtu Minggu, nah kita boleh banget manfaatin liburan kita itu dengan jalan-jalan sama keluarga, teman-teman, ngelakuin hobi, bahkan untuk sekedar nambah waktu tidur itu boleh banget. Tapi asalkan kita harus ingat juga sama kewajiban kita. Misalnya di minggu depan ada jadwal ujian, nah berarti di sela-sela kegiatan refreshing kita tadi kita harus sempetin buat belajar juga. Tuh, tapi kalau liburan semester beda lagi ya. Kalau liburan semester itu aku bener-bener full nikmatin liburan, karena aku percaya kalau aku puas nikmatin liburan, maka aku bisa lebih siap buat masuk ke semester berikutnya dengan semangat yang baru, motivasi yang baru, power yang baru. Iya, keren deh Kak. Berarti stereotip itu salah semua dong ya Kak. Terus Kak sama Kak, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.
yang katanya kan kalau misalnya anak kedokteran nanti bakal ketemu sama kadaver kan ya Kak pas praktikum. Kakak ada pengalaman atau kesan tersendiri gitu nggak Kak pas pertama kali ketemu sama kadaver? Iya, aku selalu excited banget kalau cerita tentang ini karena emang hampir semua orang yang ketemu sama aku dan mereka tahu aku anak kedokteran pasti nanyain tentang hal ini. Jadi pertanyaannya tuh ada yang, kamu nggak takut? Harus megang-megang gitu nggak sih? Kamu nggak bakal kepikiran? Atau kamu selama praktikum emang doa-doa gitu terus atau gimana? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain dan itu lucu-lucu banget sebenarnya. Nah, jadi dulu waktu awal masuk, aku tuh sebenarnya sempat kaget ya karena pertemuan kadaver ini ada di semester 1. Padahal aku mikirnya kita bakal ketemu kadaver itu di semester-semester atas, mungkin di semester 2, semester 3, semester 4. Tapi ternyata waktu aku lihat jadwal, ada segitu praktikum anatomi gitu. Terus yang aku rasain saat itu, pastinya takut banget. Takut buat ngelihat mukanya nanti, takut buat ngelihat semua organ tubuhnya, takut kebayang-bayang, takut sendirian di kos malam-malam, takut gak doyan makan, dan takut-takut lainnya. Tapi it's okay, aku berusaha buat tenang, sampai hari-hanya datang. Nah, di hari-hari itu, aku dan anak-anak kelas udah siap banget pakai jas lab, pakai handscoon, masker, kacamata, dan lain-lain. Dan kita jalan bareng-bareng ke depan lab anatomi. Nah, sampai di depan labnya, wah makin gak karuan tuh rasanya kayak, gawat, deg-degan banget. Terus habis itu kita dipersilakan masuk ke ruang kadavernya dan semuanya langsung suasananya tegang banget karena nggak nyangka bahwa kadavernya itu benar-benar banyak banget berjajar-jajar di depan mata kita gitu. Terus karena kita masih baru pertama kalinya, akhirnya kita di-briefing dulu sama dokter yang bertugas. Nah, di situ aku dapat kalimat-kalimat dari dokternya yang seketika membuat aku tuh gak takut lagi. Karena maknanya benar-benar dalam banget. Bahkan aku bisa ingat kalimat-kalimat itu sampai sekarang. Jadi kalimatnya itu yang pertama, dokternya bilang, jangan pernah jijik atau takut dengan apa yang ada di depanmu sekarang, karena mereka dulunya juga sama seperti kamu, dan kamu nantinya akan seperti mereka juga. Dan yang kedua, kalau mereka yang ada di depanmu sekarang ini adalah gurumu, maka lakukanlah mereka seperti kamu memperlakukan gurumu sendiri. Nah, dari kata-kata itu, aku alhamdulillah jadi langsung berani lihat mukanya, tangannya, kakinya, lihat organ-organnya semua dengan detail. Terus habis itu ya, singkat cerita, praktikumnya udah selesai, tapi ceritanya masih berlanjut. Ternyata, kebesokannya, banyak teman-temanku yang cerita kalau setelah praktikum itu, mereka jadi nggak doyan makan daging, terus mereka jadi bau kadaver di kosnya, mungkin karena masih kebayang kali ya, tapi kalau aku alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh, semuanya oke-oke aja. Pokoknya seru banget deh, kalian harus ngerasain sendiri. Dan kalau misalnya kalian mau tahu cerita lebih lengkapnya, kalian bisa ke blogku ya di aboutdia.blogspot.com. Siap Kak. Berarti yang nonton ini harus ke blognya Kak Dia ya. Terus Harus berarti dong, di sana juga banyak banget cerita-ceritaku tentang kedokteran lainnya, nggak cuma tentang kadaver. ntar aku juga ikut buka deh Kak. Berarti itu tergantung persepsi aja ya Kak kalau sama kadaver tuh. Iya, tergantung persepsi kita, tergantung tujuan kita mempelajari kadaver itu buat apa.